Sungai yang ada di Madiun ini sebagai anak Sungai Bengawan Solo memiliki sebuah cerita panjang di mana dahulu kala semua transportasi itu sebetulnya sungailah menjadi tumpuannya. Jadi apapun perdagangan mulai militer itu ada sejarah di mana Bengawan Madiun ini menjadi pusat, khususnya di sekitar daerah wilayah Pangongangan sampai di belakang kejaksaan itu pada abad 10 waktu zaman kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Di situ sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat militer. Jadi tidak heran ketika di situ juga pada saat ini diinformasikan banyak lorong-lorong bawah tanah atau terowongan di bawah tanah, karena memang dalam beberapa referensi itu di sini adalah pusat militer. Walaupun waktu kerajaan Dharmawangsa Teguh abad 10 itu kerajaan utamanya itu di sekitar Maspati, yaitu salah satu peninggalannya adalah Sendang Kamal, tapi pusat perdagangan dan militernya adalah di Kota Madiun ini. Jadi mulai sekarang bisa dilihat beberapa prasasti, mulai dari Bibrek itu sudah ada prasasti pada saat itu peninggalan Dharmawangsa Teguh juga. Dan salah satu kampung tertua pada saat itu namanya Winangga. Jadi kampung kuno itu Winangga yang sekarang menjadi Winongo, itu kampung tertua. Bahkan pada waktu pusat ekonomi perdagangan militer yang sudah ada di Kota Madiun ini, di Sungai Madiun ini, kerajaan Medang Kamulan ini sudah menguasai hampir Nusantara. Pada saat itu ada pergolakan ataupun perang dengan Sriwijaya pada saat itu terkait perebutan akses strategis, yaitu Selat Malaka. Tapi di sini sempat menguasai pada saat kerajaannya Dharmawangsa Teguh itu. Dharmawangsa Teguh itu adalah ayah mertua dari Raja Airlangga. Jadi Raja Airlangga itu adalah menantu dari Dharmawangsa Teguh. Jadi kekalahan Dharmawangsa Teguh itu pada saat memang perkawinannya Airlangga dari Bali dengan putrinya Dharmawangsa Teguh pada saat itu dalam saat pesta pernikahan diserang oleh Kerajaan Worawari. Kerajaan Worawari itu kira-kira itu bertempat di sekitar Cepu. Dan itu merupakan sekutu dari Sriwijaya. Kekalahan itu akhirnya muncullah pelarian Raja Airlangga yang ditemani oleh resi namanya Narotama. Akhirnya membuka kerajaan di sekitar Gunung Penanggungan sana. Terus kemudian kondisinya sudah mulai aman, memperbesar kerajaannya, namanya adalah Kerajaan Kahuripan.
pada saat itu Raja Airlangga sudah mempunyai model yang dilakukan oleh mertuanya Dharmawangsa Teguh bahwa pengairan yang jalur air ini akses yang sangat strategis, sehingga Raja Airlangga juga memaksimalkan namanya sungai yang ada di Brantas. Dari mulai Kediri itu Raja Airlangga. Jadi ada sejarah panjang yang sebetulnya tidak ada, mungkin waktunya terlalu lama kalau kita jabarkan bahwa Jawa Timur ini atau itu sebetulnya ada bermula kerajaan yang sangat besar itu sebetulnya dari sekitar Madiun sini. Muncullah Airlangga, kemudian kerajaan Kauripan, Panjalu, kemudian kerajaan Jenggala, Kadiri, Singosari, Majapahit, itu ada sejarah dari sini. Artinya apa? Saya menganggap bahwa ini ada sejarah di mana kerajaan pada saat pusat perdagangan bisnis yang ada di waktu kerajaan Dharmawangsa Teguh itu ada di kota Madiun ini, yaitu di sekitar Sungai Bengawan Solo. Ini ada sejarah. Makanya saya juga menduga bahwa terowongan yang ada di sekitar Balai Kota ataupun di sekitar Bakorwil itu adalah tinggalan zaman kerajaan kuno, Mataram kuno pada saat itu Dharmawangsa Teguh sekitar abad 10 itu. Jadi kalau Belanda rasanya tidak mungkin, karena Belanda itu karena waktu peperangannya dengan Ronggo Prawirodirjo ketiga itu lebih terjadi peperangannya di sekitar Mauspati, terus Wonasri, terus arah ke timur, jadi tidak begitu ada pergolakan yang ada di sekitar wilayah-wilayah di sekitar Pangongan ini. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah nilai historis yang luar biasa soal Bengawan yang ada di bantaran kali ini sampai di Kodim ini. Mengapa? Karena salah satu hal yang menjadi energi yang paling kuat itu memang saya menduga juga di sini. Karena apa? Kabupaten ini sudah berpindah berkali-kali dan kemudian akhirnya karena ada kemungkinan, ada beberapa referensi, itu saya pernah membaca pada saat setelah Ronggo Prawirodirjo itu, setelah dari Mauspati itu, kemudian karena kekalahan Ronggo Prawirodirjo ini, kemudian barulah Madiun ini diminati, dikuasai secara penuh oleh penjajah waktu itu Belanda. Nah, dan ternyata di sekitar sini banyak menemukan beberapa peninggalan bekas-bekas, mungkin salah satunya terowongan itu apa itu. Jadi adanya bangunan-bangunan Belanda yang ditinggalkan seperti Bakorwil, seperti Balai Kota, seperti zaman Korem, itu adalah salah satu menutupi ada sebuah sejarah yang ditutupi oleh Belanda. Jadi makanya di Madiun ini sebetulnya banyak hal yang luar biasa dalam sejarah, jauh kalau ditarik pada masa lampau dahulu, bahwa di sini itu sudah luar biasa. Jadi tidak heran kalau misalnya di beberapa jaringan di sini juga ada terowongan irigasi yang sifatnya terowongan itu, karena memang kerajaan itu sudah luar biasa majunya. Ini kira-kira mengungkap sedikit tentang bagaimana peran Sungai Bengawan Solo atau Sungai Madiun anak Bengawan Solo ini dalam sejarah tempo dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.